Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan kita MA 4152. Saya Edi Tribaskoro dari FMIPA ITB. Pada topik pembahasan kali ini, kita akan menurunkan batas bawah dan batas atas dari dimensi matriks suatu graf. Selamat menikmati. Pada bagian ini, kita akan memberikan batas bawah dan batas atas dari dimensi partisi suatu graf, di mana batas bawah dan batas atas ini ya pertama kali diturunkan oleh Chartrand, Salehi dan Zhang pada tahun 2000 ya, pada paper yang saya sajikan ini ya. Baik, kita akan mulai ya, dengan memperhatikan kembali partisi pembeda P3 untuk graf amplop ini ya. Di partisi pembeda P3 yang didefinisikan sebagai partisi L1, L2, dan L3 ya, di mana L1 adalah himpunan U, kemudian L2 himpunan Z, dan L3 adalah himpunan ketiga titik lainnya. Ya. Maka kita dengan mudah sebenarnya memeriksa bahwasanya partisi P3 ini merupakan partisi pembeda yang memberikan koordinat dari semua titiknya berbeda ya. Dan perhatikan juga salah satu himpunan pembeda S untuk graf tersebut ya, yaitu ini yang saya gambarkan dengan warna merah muda ini ya. Oke, jadi S adalah himpunan U, Z ya. Oke. Kalau kita perhatikan keduanya, maka partisi pembeda P3 ini dapat saya peroleh dari himpunan pembeda S dengan cara apa? Dengan cara setiap titik atau setiap elemen yang ada pada S ya, saya buat ya menjadi kelas-kelas singleton ya. Jadi di sini tadi S adalah himpunan U dan Z ya. Untuk menjadikan partisi pembeda, maka setiap elemen-elemen yang ada di S ini saya buat menjadi kelas-kelas yang singleton ya untuk partisi tersebut ya. Dan kelas yang ketiga, kelas selanjutnya adalah mencakup semua titik-titik yang tidak ada pada S ya. Oke. Jadi kalau saya mempunyai himpunan pembeda dengan dua elemen ya, dua anggota, maka saya peroleh partisi pembedanya itu mempunyai tiga anggota, di mana anggota pertama kedua merupakan kelas singleton dari elemen-elemen yang ada pada S. Dan kelas selanjutnya itu memuat semua titik yang tidak ada pada S. Ya. Dan ini pasti akan merupakan partisi pembeda. Secara umum, ya, cara ini dapat dilakukan ya, untuk mendapatkan partisi pembeda dari suatu graf sebarang, ya, dari himpunan pembeda yang sudah diketahui. Ya. Ya, dengan demikian saya memperoleh teorema berikut ini. Ya. Untuk setiap graf G terhubung dan tidak trivial, ya, berlaku ya, dimensi partisinya dari G itu paling besar sama dengan dimensi matriksnya ditambah dengan 1. Ya. Oke, mengapa demikian? Yuk kita buktikan. Ya. Misalkan dimensi matriks dari G adalah K. Ya. Maka saya mempunyai himpunan pembeda dari G yang unsurnya sebanyak K buah. Ya. Misalkan S, ya, himpunan pembedanya. Unsurnya adalah S1, S2, sampai SK. Kemudian saya konstruksi ya, partisi P ya,
yaitu partisi L1, L2 sampai LK+1 dari G, ya, dari himpunan titik G, ya, di mana LI-nya itu akan sama dengan himpunan singleton, SI, ya. I-nya bergerak mulai dari 1 sampai K. Ya. Jadi ini artinya adalah elemen-elemen yang ada pada S saya jadikan kelas partisi singleton. Ya. Jadi saya mempunyai kelas partisi singleton sebanyak K. Ya. Dan saya tambahkan kelas yang terakhir yaitu K+1 yang terdiri dari semua titik yang tidak ada pada S. Ya. Oke. Dan partisi P ini nanti kita akan buktikan sebagai partisi pembeda. Oke. Misalkan saya ambil X dan Y, dua titik sebarang pada G, ya. Karena S itu adalah himpunan pembeda dari G, maka representasi ya dari X dan Y itu akan berbeda terhadap S. Ya. Oke, ini berarti apa? Akan ada J, ya, akan ada J, ya, di antara 1 sampai K, sedemikian sehingga jarak dari X ke titik yang ada pada S, ya, SJ itu tidak sama dengan jarak ya dari Y kepada titik tersebut, ya. Oke. Maka dapat disimpulkan juga ya, bahwa jarak dari X ke LJ ya. Sekarang jarak dari X ke himpunan ya yang memuat ya titik SJ ya. Yaitu kelas partisi LJ ya. Itu pasti tidak akan sama dengan jarak dari Y ke LJ itu sendiri ya. Jadi dengan demikian X dan Y dibedakan ya oleh LJ ya. Maka P ya, saya ambil X dan Y tadi sebarang titik ya. Maka setiap dua titik selalu mempunyai representasi yang berbeda terhadap P ya. Dengan demikian P-nya merupakan partisi pembeda dari G ya. Dan berapa banyak kelas partisi yang ada pada P? Ada sebanyak K+1 ya. K-nya merupakan dimensi matriks dari G. Dengan demikian saya peroleh PDG itu kurang dari atau sama dengan dimensi matriks dari G ditambah dengan 1. Oke? Jadi terbukti ya teorema 2.1 ini. Baik. Batas atas dalam teorema 2.1 ini tadi ya, yaitu dimensi G ditambah dengan 1 ya, itu dapat dicapai oleh graf-graf lintasan, siklus ya, complete graph dan juga graf bintang ya. Anda bisa periksa lintasan misalnya ya, dimensi matriksnya itu sama dengan 1, kita sudah tahu. Dan dimensi partisinya ya, pada perkuliahan terdahulu kita sudah tunjukkan sama dengan 2 ya. Jadi PD-nya itu akan sama dengan dim-nya ditambah dengan 1 ya. Demikian juga siklus ya. Siklus dimensi matriksnya sama dengan 2 dan dimensi partisi dari siklus itu sama dengan 3 ya. Jadi saya punya dimensi partisi siklus itu persis sama dengan dimensi matriksnya ditambah dengan 1. Complete graph ya, dimensi matriksnya sama dengan n-1 ya. Dan dimensi partisinya sama dengan n. Ini juga sudah kita tunjukkan pada perkuliahan yang lalu ya. Dimensi dari graf bintang juga demikian, memenuhi batas atas dari teorema 2.1 tadi. Oke, teorema 2.1 memberikan hubungan ya antara dimensi matriks dan dimensi partisi dari suatu graf ya. Hubungannya tadi ya, PDG tidak kurang dari atau sama dengan dimensi matriksnya ya,
ditambah dengan 1. Artinya apa di sini? Kalau saya tahu dimensi matriksnya dari graf tersebut, maka saya tahu batas atasnya ya dari dimensi partisinya ya. Demikian juga kalau saya tahu dimensi partisinya dari graf G ya, maka saya tahu batas bawahnya ya dari dimensi matriks dari graf tersebut. Oke. Nah, untuk setiap bilangan bulat n dan d besar, ya, n-nya lebih besar daripada d, ya, saya akan definisikan fungsi terhadap n dan d ini sebagai fungsi bilangan bulat terkecil t, sedemikian sehingga ini dipenuhi. Ya. D besar ditambah 1 dipangkatkan t, itu lebih besar atau sama dengan n. Ya. Ya, jadi Fn, D itu sama dengan T bila ini dipenuhi. Ya. Selanjutnya, saya akan turunkan batas bawah dan batas atas dari dimensi partisi dari graf G yang didasarkan pada diameternya dan jumlah titiknya dari graf tersebut. Oke, untuk setiap graf G terhubung ya, dengan n titik dan diameternya sama dengan D, berlaku PDG-nya itu di antara dua nilai ini. Fn, D itu adalah fungsi yang saya definisikan pada slide sebelumnya, ya, dan dibatasi dengan n minus D ditambah dengan 1. Oke, kita akan buktikan sekarang. Untuk menunjukkan batas bawah yang ini, ya, ekspresi yang di sebelah kiri, ya, maka misalkan BDG-nya itu akan sama dengan T, ya, dan P merupakan suatu partisi pembeda dari G dengan T kelas. Ya. Oke, maka setiap titik X di G, ya, representasinya terhadap P itu akan merupakan vektor dengan T elemen, di mana setiap elemennya itu di antara 0, 1, 2, sampai D. Ya. D besar, ya, karena diameternya sama dengan D. Ya. Jadi jarak terjauh antara dua titik itu di dalam G itu sama dengan D besar. Ya. Jadi kita punya di sini vektor dengan T elemen, ya, masing-masing elemennya, ya, isinya ya boleh 1, boleh 0, 1, 2, sampai D. Ya. Jadi ada berapa banyak pilihan koordinat yang saya punyai, itu akan sebanyak D besar ditambah dengan 1 pangkat T. Ya. Maka jumlah titiknya tidak boleh lebih dari ini. Ya. Ya. Dengan demikian saya punya ekspresi ini, ya. D ditambah dengan 1 pangkat T itu lebih besar, harus lebih besar atau sama dengan N. N-nya adalah jumlah titiknya. Ya. Dengan demikian, ya, karena F itu adalah bilangan bulat terkecil T yang memenuhi ini, maka Fn, D merupakan batas ya bawah ya dari dimensi partisi dari G. Oke, jadi terbukti ya batas bawah dari PDG itu sama dengan fungsi Fn, D ya. Di mana fungsi Fn, D ini ya sama dengan bilangan bulat terkecil T yang memenuhi sifat ini ya. D ditambah 1 pangkat T itu lebih besar atau sama dengan N. Selanjutnya kita akan turunkan batas atas dari dimensi matriks sebuah graf G ya. Misalkan X dan Y itu adalah titik yang ada pada graf G dengan jaraknya antara X dan Y sama dengan diameternya, yaitu D besar. Dan misalkan lintasan terpendeknya dari X ke Y itu adalah ini, ya.
U1 ya, mulai dari X ya, ke U2 sampai ke UD plus 1, di mana UD plus 1 sama dengan Y. Saya gambarkan pada diagram ini ya. Lintasan ini merupakan lintasan terpendek dari X ke Y ya, yang ada pada graf G ya. Oke, dan titik-titik lainnya itu ada di sekitarnya ini ya. Oke. Nah, kemudian definisikan partisi dari graf G sebagai berikut. L1 itu adalah titik-titik ya yang ada pada lintasan ini kecuali titik terakhirnya yaitu titik Y-nya ya. Jadi ini semuanya saya masukkan kepada satu kelas ya, ke dalam satu kelas L1. Kemudian ini adalah L2 ya. L3, L4 dan seterusnya sampai ini yang kelas partisi yang terakhir ya. Jadi ada sebanyak berapa kelas partisi semuanya yang ada di sini? Itu ada sama dengan N dikurangi dengan D besar ditambah dengan 1 ya. Dan saya akan tunjukkan bahwasanya partisi ini adalah partisi pembeda. Oke, mengapa demikian? Ya, kita lihat di sini kelas partisi yang bukan singleton hanya satu buah, yaitu L1 ini. Ya. Maka setiap titik yang ada pada kelas partisi L1 ini dibedakan oleh L2, ya, jarak ke L2. Ya. Untuk UD jarak ke L2-nya sama dengan 1, ya. Dan untuk yang U1 jarak ke L2-nya itu yang terjauh, yaitu sama dengan D ya. Ya. Jadi sama dengan D ya jaraknya, kemudian U2 sama dengan D-1 dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir ini titik UD itu jaraknya ke L2 sama dengan 1. Mengapa di sini tidak ada dua titik yang berjarak sama ke sini? Karena ini adalah merupakan lintasan terpendek ya. Dari X ke Y ya. Sehingga ya tidak ada dua titik yang jaraknya sama ya kepada titik Y ya. Karena kalau ada yang sama maka akan terjadi lintasan yang lebih pendek ya dari X ke Y. Dengan demikian ya koordinat dari titik-titik yang ada di L1 itu akan berbeda semuanya ya. Jadi P adalah partisi pembeda dari graf G ya. Dan ada berapa banyak kelas partisinya? Ada sebanyak N kecil dikurangi dengan D besar ditambah dengan 1 ya. Jadi saya dapat mempunyai partisi pembeda di graf G ya yang jumlah kelas partisinya sebanyak N dikurangi dengan D ditambah dengan 1. Karena itu dimensi partisi dari G itu paling besar sama dengan nilai ini ya. Jadi N min D besar ditambah dengan 1 merupakan batas atas dari dimensi partisi graf G. Dengan demikian teorema 2.2 sudah kita buktikan. Sekarang perhatikan graf komplit ya. Sekali lagi, graf komplit adalah graf yang mempunyai ya diameter 1 ya, satu-satunya graf yang mempunyai diameter 1 ya. Dan kita tahu bahwasanya dimensi partisi dari graf komplit itu sama dengan N ya. Seperti ini, tidak ada kelas partisi yang tidak singleton. Semuanya harus singleton ya. Kalau ada satu kelas partisi yang tidak singleton, maka elemennya akan mempunyai koordinat yang sama ya. Oke, jadi dimensi partisinya sama dengan N, sejumlah titiknya yang ada pada graf komplit tersebut ya. Jadi graf komplit itu memenuhi batas atas ya dari teorema 2.2 tadi. Yaitu N dikurangi dengan capital D ditambah dengan 1. Kalau diameternya 1, maka batas atasnya ini sama dengan N ya.
dan batas atas ini dipenuhi oleh salah satunya adalah graf komplit. Nah, namun bagaimana dengan batas bawahnya? Ya, kita belum tahu apakah batas bawah dari teorema ini dicapai oleh suatu graf. Ya. Selanjutnya, dari teorema 2.2 ini akan diperoleh akibat langsung ya, sebagai berikut. Jika graf G mempunyai n titik dan dimensi partisinya sama dengan n-1, maka diameternya daripada G, diameter dari G itu akan sama dengan 2. Ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.